Oke, kalau gue bisa masuk berarti mama memang pengen gue tahu tentang rumah ini. Tolong. Keisha, lo nggak apa-apa? Lo ngapain di rumah rahasia nyokap gue? Tadinya gue cuma ngejar kucing masuk rumah ini, tapi entah kenapa gue langsung pusing dan mual. Iya sih, bener tadi mama di rumah rahasia juga, itu pasti karena mama kan. Tadi dia di sini. Aduh, desas-desusnya kan memang setiap orang kalau ketemu sama nyokap lo bakal langsung pusing dan pucat. Maafin nyokap gue ya, gue nggak tahu kalau selama ini nyokap gue tuh berniat jahat sama kalian semua sampai kalian ketakutan kayak gini. Udah Keisha, lebih baik sekarang gue antar lo ke rumah sakit ya. Semua bakal berakhir kalau kita habisi si Feli ini. Iya, hidup gue nggak tenang banget diganggu sama nyokap lo. Nyokap gue ada di rumah kok, nggak ada ganggu kalian. Nyokap lo ngelakuin ini sembunyi-sembunyi, jadi lo nggak bakal tahu. Sebenarnya kan selama ini nyokap lo itu, Dela, udah pokoknya kita sakitin aja. Pokoknya lo nggak usah tahu alasannya ya, Vel. Kalian apaan banget sih? Nyokap gue di rumah sakit, serius lo? Lo bisa tahu kegiatan dia dan dia ada di sini. Kalau gitu kita kabur aja deh. Bilangin ke nyokap lo kalau kita ngelakuin hal baik ke lo ya, bukan hal jahat. Sebenarnya mama apain mereka? Lah, udah di rumah lagi. Kok cepet banget? Mama tadi ke rumah sakit ya? Enggak nak, mama di rumah aja kok. Kenapa semua orang pada takut terus mual pusing kalau ketemu sama mama? Oke lah, sepertinya udah saatnya kamu tahu. Tadi kamu ke rumah rahasia mama ya? Iya ma, soalnya semua orang ngomongin tentang rumah rahasia jadi aku bingung. Oh iya ma, mama kan pernah kasih kado kunci dan ternyata kuncinya bisa buka rumah rahasia itu. Emang bener sekarang waktunya. Nanti sebelum jam 12 malam kita ke rumah rahasia itu ya nak. Kalau gitu aku ajak. Lebih baik cuman kita berdua aja, nggak usah ada yang lain. Apa karena gue udah tahu kebusukan mama, nyawa gue jadi terancam nih. Gue jadi bingung gue harus datang apa kagak. Val, jangan pergi. Apa sih Cil, nyokap gue udah ada di rumah rahasia nih. Gue harus cepat ke sana. Jangan sekarang, gue ngerasa energinya terlalu kuat. Nanti lo nggak sanggup. Gue nggak kayak lo ya yang bisa pucat terus pingsan. Lo bisa tahu kegiatan nyokap lo kan? Emangnya lo nggak heran kenapa dia bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat? Itu karena dia error. Val, sistem kalau kasih kekuatan itu nggak mungkin error. Coba lo pikir sendiri deh. Apa artinya? Itu suara apa? Dari rumah rahasia, gue harus pergi ke sana. Takut terjadi sesuatu sama nyokap gue. Vel, gue takut terjadi sesuatu juga sama lo. Mama kenapa? Itu suara biar mancing kamu cepet datang ke sini. Nanti kamu telat, kamu malah asik ngomong sama Cila. Aku gak macam-macam kok mah. Aku cuma punya satu pertanyaan aja sih, kenapa mama selalu temuin teman-teman aku di belakang aku untuk sampaikan ke mereka semua kalau kamu tuh nggak boleh disakiti, direndahkan ataupun dijahati. Tapi mereka ketakutan banget mah. Itu karena nyokap lo ngancam dia mau celakain gue. Makanya gue minta tolong sama lo, Vel. Yang bener mah kalau gitu mama mau celakain aku juga. Saya nggak akan sakiti kamu kalau kamu nggak duluan, Cila. Apa maksud mama Cila selama ini mau berbuat jahat ke aku mah? Iyalah, makanya mama bertindak duluan karena nggak mau kamu tuh sengsara nak. Tapi mama juga kan yang buat teman-teman aku pusing dan pucat. Itu karena selama ini mama udah jadi hantu, cuman arwah. Vel, maafin gue karena gue udah curi 1 miliar lo. Gue kembaliin deh sekarang juga. Ternyata gue bukan berurusan sama orang biasa. Sebentar lagi jam 12 dan mama harus pergi ke dunia arwah. Rumah rahasia ini adalah portalnya. Maka dari itu semua orang bisa lihat mama kalau ada di rumah rahasia ini. Astaga, maafin saya ya nyonya karena terlalu suuzon. Ternyata aslinya lebih kelam. Udah terlambat pak. Non kan masih punya dompet yang saya kasih. Ini dompet itu bisa kabulkan satu permintaan. Selamat tinggal. Kasih separuh umurku untuk mama. Bisa tahu waktu metong atau waktu lahir? Waktu metong dong. Jangan-jangan sekarang gue dukun. Itu artinya gue berdosa. Feli, kamu ini sedikit-sedikit overthinking gimana sih? Iya maaf ma, itu kan gak bisa aku kendaliin waktu metong mama. Untung aja masih lama. Aku sayang banget sama mama. Kena angin apa kamu? Jangan-jangan kamu mau minta duit jajan ya? Enggak lah ma, tenang aja. Sekarang aku mau lihat punya teman-teman dulu ya. Ya udah, tapi mama titip pesan ya. Kamu gak bisa mengubah waktu metong seseorang. Ingat itu. Oh iya, aku jadi penasaran deh waktu metong aku sendiri berapa dah? Kamu nggak bisa lihat punya kamu sendiri, harus lihat punya orang dong. Ya udah deh kalau gitu lihat punya teman-teman aja. Anak-anak, hari ini kalian ulangan mendadak ya. Aduh, kenapa lagi sih Bu? Kita udah capek banget masa tiap hari ulangan mendadak. Bu, nanti kalau keseringan gitu cepet metong loh. Kamu ngedoain saya ya? Bukan gitu Bu, tapi emang ibu bakal metong dalam 1 hari. Sembarangan ya kamu, besok itu ulang tahun saya jadi saya nggak mungkin metong. Jangan-jangan Feli yang punya kekuatan itu. Feli, karena kamu udah bicara sembarangan jadi kamu harus berdiri di lorong. Tapi Feli nggak salah Bu, tadi saya yang suruh dia. Kalian berdua sama aja, kalau gitu kalian berdua harus dihukum. Tiara, kenapa nih orang? Ayo kita keluar Vel, ada yang mau gue omongin. Aduh, kaki gue mati rasa, ini semua karena lo Ti. Harusnya lo tuh nggak pernah ungkap kekuatan lo itu ke publik. Kekuatan?
Emangnya ketahuan? Iyalah, kan tadi lo ngeliat waktu metongnya Bu Guru dan sekarang lo dalam bahaya. Hah? Masa? Kalau gitu waktu metong lo, 1 jam? Yang bener lo, astaga sebentar lagi gue metong. Kalau gitu, apa gue tulis surat wasiat ya? Ih, kasih tahu dulu kenapa gue dalam bahaya. Bu Guru itu orang yang paling berkuasa di kota ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, udah pasti dihabisin sama Bu Guru. Udahlah, nggak perlu khawatir. Sebentar lagi dia juga bakal metong. Siapa tahu lo metong duluan daripada Bu Guru. Waduh, gue nggak bisa lihat waktu metong gue sendiri pula. Velo dipanggil Bu Guru, kelihatannya sih dia marah besar. Aduh, gimana dong? Lo bantuin gue nguji kekuatan gue lagi ya. 50 menit, itu artinya sama kayak Tiara tadi. Lo lagi ngeliatin apa sih? Oh iya, katanya Bu Guru bakal ngadain acara 1 jam lagi di sekolah ini. Cara apa? Gue juga kurang tahu, yang jelas sih seluruh masyarakat kota disuruh ngumpul di sekolah ini. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ngerencanain sesuatu pula. Atau dia murka karena gue bisa lihat waktu metong dia. Vel, lo nggak apa-apa, kelihatannya lo sepoyongan. Nggak apa-apa, gue harus menyelamatkan semua orang. Waduh, kelihatannya si Feli udah stres banget. Apa dia udah gila ya? Papa, tolongin saya, itu Bu Guru mau berbuat jahat. Jadi Bapak harus mengevakuasi semua orang. Noni ngelantur ya? Saya serius? Bu Guru itu baik sekali, baru aja dia kasih saya 1 triliun loh. Hah? Buat apa? Beliau sih titip pesan, katanya saya nggak boleh denger siapapun, cuma boleh dengerin perintah dia. Jangan-jangan Bu Guru ngasih perintah buat ngejaga semua orang biar tetap di dalam sekolah? Iya, itu Non tahu. Jangan-jangan Non dikasih perintah juga ya? Gawat, sekarang kan tinggal setengah jam lagi. Kalau gitu waktu metong Bapak, astaga. Kamu nyumpahin saya metong ya? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini. Sono, saya boleh pergi. Saking marahnya dia sampai lupa kalau itu perintah Bu Guru. Kesempatan gue. Oke. Waktu metong Mama masih sama. Mama harus bantuin aku. Soalnya orang-orang di sekolah terancam nyawanya. Nggak usah lah, Nak. Mama nggak mau ngasih tahu caranya deh. Ya ampun, Mas. Tolonglah, Ma. Aku udah banyak dosa sama teman-teman. Jadi aku mau tebus gimana pun caranya. Dengan cara nyelamatin mereka. Sebenarnya karena kamu punya kekuatan, kamu tuh dikasih 1 permintaan sama sistem. Jadi kamu bisa ajuin. Tapi jangan minta yang aneh-aneh ya. Ya udah, kalau gitu aku minta semua orang hidup abadi. Nggak apa-apa ditukar sama nyawa aku. Feli! Bisa tahu pemilik barang atau pemilik uang? Pemilik uang agak percuma, soalnya orang-orang di kota gue udah pada cashless, jadi mending pemilik barang. Nak, Mama nemu boneka ini punya kamu bukan? Bukan, Ma. Aku nggak suka boneka. Jangan-jangan Mama mau beliin boneka ini buat anak lainnya. Mulai. Kamu kan anak tunggal, jadi Mama cuma sayang sama kamu, nggak ada yang lain. Mama so sweet deh. Kalau gitu, boneka ini buang aja, Ma. Soalnya aku nggak suka. Kamu kan baru dapat kekuatan, kenapa nggak dipakai aja? Aduh, aku mah. Loh, pemilik bonekanya kamu kan, Nak? Bukan, Mah. Punya Keisha. Pasti kamu nggak sengaja bawa boneka itu pulang ke rumah dah. Masa sih? Ya udah kalau gitu aku balikin dulu, Mah. Guys, gue barusan dapat handphone keluaran terbaru loh. Gak usah sok pamer deh, itu juga punya orang tua lo, bukan punya lo. Apa sih, Velo iri ya? Bahkan gue yang babunya Tiara aja punya emas 1 kilo loh. Dela. Itu juga punya orang tuanya Tiara. Ngeselin. Udah nggak apa-apa, Ti. Sabar aja. Yang penting terbuktikan kalau sebenarnya orang tua lo itu memang kaya raya. Feli, daripada lo ngurusin gue, lebih baik lo urusin teman lo si Keisha itu. Keisha? Dia kenapa? Keisha itu muka 2 banget. Dia di depan baik, tapi di belakang suka ngomongin lo. Iya, padahal kan Keisha terkenal kaya raya. Diam kalian. Nggak ada yang boleh gosipin bestie gue di hadapan gue. Bu, maaf Bu, saya telat. Kamu ini udah mencuri. Telat pula. Mencuri? Maksudnya apa, Bu? Itu yang lagi kamu pegang. Kamu kan curi bonekanya Keisha. Saya baru aja dapat laporan kayak gitu. Loh, enggak. Ini bukan nyuri, Bu. Udah deh, Vel, lo nggak usah ngelayas Keisha. Lo yang laporin ini semua. Iya, lo emang curi semua barang gue dari seragam, tas, sampai ke boneka ini. Feli, kalau kamu pengen suatu barang, bilang aja ke ibu, nggak usah curi-curi kayak gitu. Bukan. Saya bakal buktiin nih ya. Seragam ini pemiliknya adalah... Loh, udahlah, lo tuh nggak bisa ngeles lagi. Bu, hukumlah si Feli ini. Feli, kamu dihukum berdiri dengan 1 kaki selama 5 jam. Buset! Bener-bener ya, Keisha, kalau gue ketemu dia, gue bakal habisi dia. Berani-beraninya dia nuduh gue. Keisha udah pergi, lo nggak bakal bisa nemuin dia, Vel. Kenapa? Gue tinggal ke rumah dia aja kan. Dia nggak punya rumah. Kalau dia ada ngasih tahu alamat dia ke lo, itu semua Pelsong. Apa lo bilang? Tapi gue pernah kok main ke rumah dia. Maksud lo rumah gue? Keisha itu mohon-mohon buat minjem rumah gue supaya bisa pamer ke lo. Itu artinya lo sekongkol sama Keisha? Enggak, gue tuh cuma mau manfaatin dia karena dia mau bayar gue 100 juta cuma buat nyewa rumah gue selama 1 jam. Apa? Mama kan pernah kehilangan uang juga, cuman dia nggak sebut sih berapa nominalnya. Nggak mungkin lah Keisha pelakunya. Sekarang itu Keisha lagi nongki di cafe di dekat rumah lo. Lebih baik lo buntutin dia, nanti lo juga tahu apa alasan dia nuduh lo. Gue harus buktiin dulu lo bener-bener terlibat apa enggak. Untung aja seragam lo punya lo sendiri. Woi Keisha, akhirnya gue ketemu sama lo. Sekarang saatnya. Lo udah siap buat ngaku kalau lo pencuri barang-barang gue ya? Enggak lah, justru gue mau kasih pelajaran karena lo udah fitnah gue. Loh, Keisha, tunggu. Kesel gue jadi kehilangan jejaknya Keisha nih. Jangan-jangan dia sengaja lagi. Kalau gitu gue pakai kekuatan gue dulu deh. Sepatu ini punya Keisha. Rak ini punya Keisha. Baju ini punya Keisha. Tas, semuanya punya Keisha.
Itu Nyonya udah pulang ya, Non? Enggak, ini baru jam 3 sore. Mama itu biasanya pulang jam 5 sore, Pak. Lah, tapi tiap jam 3 sore memang selalu ada bunyi pintu kayak gitu sih, Non. Saya nggak pernah cek karena saya pikir itu Nyonya. Jangan-jangan suaranya dari gudang ini. Sebenarnya selama ini gue selalu dilarang Mama buat ngebuka pintu ini karena katanya di dalamnya terlalu berdebu. Tapi mau gimana lagi, gue harus buktiin supaya image gue tetap bagus. Jangan, Non. Nanti saya loh yang dimarahin. Bapak diam aja. Pertama-tama pintu ini punyanya Keisha. Wah, bener-bener nih anak ya, kalau gitu gue dobrak aja. Mampus saya.